saudara-saudara dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya. Pada saat ini saya berada di Jalan X Pertamina yang pada tahun 2019 lalu sempat berpolemik, dan di sini terjadi aksi unjuk rasa dari masyarakat dan juga karyawan menuntut supaya jalan ini dapat dikelola oleh masyarakat. Nah, terkait polemik ini dengan pihak PT Pertamina sendiri, masyarakat sudah melaporkan pada tahun 2019 tersebut sudah melaporkan kepada Ombudsman RI perwakilan Palangkaraya langsung ke Ombudsman Pusat, yang mengeluarkan rekomendasi yang salah satu bunyinya adalah salah satu rekomendasinya adalah memberikan supaya pihak Pertamina menyerahkan proses pengelolaan jalan itu kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini Provinsi Kalimantan Tengah kalau bisa dijabarkan mengambil alih proses pengelolaan jalan Pertamina X Pertamina ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Itu yang di salah satu bunyi dari rekomendasi Ombudsman RI tersebut. Nah, sini kita lihat jalan sepanjang kurang lebih 70 km sampai ke titik nol pelabuhan yang dikelola oleh pihak yang dikelola. Dan jalan ini sebenarnya adalah jalan awalnya adalah sangat kecil. Ketika pihak perusahaan PT SEM ini masuk, dilakukan pengerasan, pelebaran, perawatan dan sebagainya, sehingga lebar jalan dari muara jalan produksi ini sampai ke ujung sana, sampai ke pelabuhan itu sudah lebar dan melalui banyak pengerasan dan sudah mengeluarkan uang miliaran, dan itu juga fungsinya untuk masyarakat di sekitar kawasan perusahaan ini dan juga masyarakat di ruas jalan Pertamina ini, mungkin itu. Nah, berkaca dari kondisi ini, kiranya kita yakin dan percaya bahwa Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sugianto Sabran yang juga telah berkunjung ke lokasi jalan X Pertamina ini, dan juga pada saat itu ada juga didampingi oleh pihak KPKRI untuk meninjau jalan ini, sudah mengetahui secara real, dan kita yakin dan percaya bahwa Pak Gubernur Haji Sugianto Sabran konsisten untuk tetap melakukan proses pengelolaan jalan ini, mengambil alih proses pengelolaan jalan ini yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Mekanismenya sudah ditetapkan, sudah berapa kali disampaikan oleh Pak Gubernur sendiri kepada khalayak dan kepada masyarakat di sekitar kawasan ini. Nah, bagaimana nanti supaya dengan adanya proses pengelolaan jalan ini, pendapatan asli daerah yang sebelumnya tidak jelas dapat masuk ke pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Apakah nanti bagi hasilnya bagaimana sudah dirancang secara terperinci oleh Bapak Gubernur. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan berkunjung juga ke beberapa titik-titik. Setelah panjang lebar tadi kita jelaskan terkait polemik dan proses pengelolaan jalan Pertamina ini, saya akan mengajak Anda menuju ke titik berikutnya yang juga sempat ditutup dan ditutup paksa dan jadi polemik saat itu, sehingga sempat terjadi gejolak-gejolak yang mengganggu stabilitas dan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar kawasan ini. Kita akan menuju ke lokasi tersebut. Nah, lokasi ini sempat juga menjadi polemik dalam proses pengelolaannya. Oke, kita ikuti ke lokasi berikut. Baik, bertemu lagi kita di titik yang sudah saya janjikan tadi untuk kita kunjungi
Ini adalah salah satu titik yang terlihat ruas jalannya rusak apabila dilewati oleh truk-truk angkutan tadi. Nah, ruas jalan ini menjadi polemik juga karena selain statusnya tidak jelas untuk proses pengelolaannya, yang semula dilakukan pengelolaan oleh masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Batubara. Mereka yang melakukan pengelolaan ruas jalan ini, melakukan pemeliharaan. Nah, tapi pun begitu, ruas jalan ini tidak hanya dilalui oleh unit-unit dump truck angkutan batubara yang dimiliki oleh PT SEM Rimau Group, tetapi juga dilalui oleh perusahaan kayu yang juga mengangkut lok kayu besar, ukuran besar, yaitu PT Yayang, dan juga perusahaan perkebunan kelapa sawit, ada beberapa. Nah, cuman untuk proses pengelolaannya, perawatan jalan sebagai hanya PT SEM saja yang melakukan. Nah, dengan persoalan ini, karena perusahaan-perusahaan tersebut yang ada tersebut, informasinya belum tidak turut serta melakukan proses perawatan. Gitu. Nah, ketidakjelasan status jalan inilah yang belakangan disikapi oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran, dan juga dengan terbitnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI agar pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan kewenangannya untuk mengambil alih proses pengelolaan jalan ini untuk kemaslahatan masyarakat dan juga memberikan jaminan investasi kepada investor yang berusaha di sini karena telah berkontribusi untuk proses perawatan jalan ini. Nah, dengan adanya pengambil alihan pengelolaan ruas jalan ini tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan dan efek domino bagi masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Dan ruas jalannya tidak akan seperti ini lagi. Mungkin nanti akan diperkeras, lebih baik lagi lah. Ini salah satu titiknya. Mungkin itu. Silahkan, mari kita lihat beberapa titik yang terlihat rusak, bro. Apalagi kalau musim hujan akan terjadi genangan yang dilewati oleh truk-truk besar tadi, sehingga menimbulkan kubangan ini yang membuat macet jalan ini, dan ada beberapa angkutan alat ukuran besar yang tersangkut atau macet di ruas jalan ini, sehingga tentunya akan berdampak untuk angkutan yang lain dan juga bagi masyarakat yang melewati kawasan tersebut. Oke, silakan. Bro, kita juga nanti akan menemui beberapa tokoh masyarakat yang terlibat langsung dan pada saat itu turut melaporkan persoalan status jalan ini kepada Ombudsman RI dan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sugianto Sabran dan juga kepada KPK RI. Nanti kita akan temui tokoh-tokoh masyarakat tersebut, salah satunya adalah tokoh yang juga turut menjadi inisiator dari pembentukan Kabupaten Barito Timur ini. Next, kita akan mengunjungi beliau. Tunggu kelanjutannya.